Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi terlebih dahulu di sini siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Bu, sistem pencernaan pada manusia adalah proses penerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkannya sisa proses tersebut. Terima kasih kepada Naila yang udah jawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi makanan bagi seluruh anggota tubuh. Langsung aja kita akan membahas pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang langsung untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Di sini langsung saja ada antinomi sistem pencernaan pada manusia. Antinomi sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini ada mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Di sini Ibu akan membuka sesi pertanyaan kepada kalian yang ingin bertanya kepada Ibu sebelum kita melanjut pembahasan selanjutnya. Jadi di sini siapa yang ingin bertanya? Bu, mulut itu berfungsi untuk apa? Kan sudah Ibu jelaskan bahwasanya mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Kan sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, kok bertanya lagi mulut itu berfungsi untuk apa? Mungkin Irwan tidak mendengarkan penjelasan dari Ibu ya, makanya bertanya mulut itu berfungsi untuk apa. Baiklah, sudah tidak ada yang bertanya lagi, biar kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Baiklah, kita akan melanjut pembahasan selanjutnya. Di sini ada kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut, ditelan makanan akan melalui tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan untuk mengirimkan makanan yang sudah ditelan untuk proses selanjutnya ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang bergerak untuk mendorong makanan disebut gerak peristaltik. Di sini juga ada lambung. Lambung memiliki bentuk seperti kantong yang menggelembung dan bergantung pada bagian kiri perut. Bagian kiri perut. Di sini ya, bagian kiri perut. Lambung memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan mengubah makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Itu 3 fungsi utama dari lambung ya. Itu 3 fungsi utama dari lambung. Baiklah, kita akan lanjutkan sehabis lambung. Di sini juga ada usus halus ya. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Di sini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, di sini terdapat 3 bagian utama dari usus halus. Yang pertama, duodenum, yang kedua, jejunum, yang ketiga, ileum. Duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu.
Yang kedua, jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus. Yang ketiga, ada ileum bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan penyerapan asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Di sini sehabis ada usus halus, di sini juga ada usus besar. Baiklah, kita lanjut ke usus besar. Usus besar terbentuk huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Terdapat 3 bagian usus besar yaitu cecum, kulon, dan rectum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kulon adalah bagian terpanjang dari usus besar, rectum bagian akhir dari usus besar. Di sini yang terakhir pembahasan kita tentang anus ya. Anus berfungsi untuk proses defekasi, fases, dan mengatur keluar fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.